Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan. Dan seperti biasa, kita bakal membahas cerita sepak bola yang lagi panas-panasnya dan yang lagi jadi perbincangan gak cuma di Italia, tapi juga di Indonesia. Karena kabar ini menyangkut kapten timnas kita sendiri, sosok bek tenang, cerdas, dan penuh disiplin. Ya, siapa lagi kalau bukan Jesus. Dan episode kali ini kita bakal mengulik tuntas rumor besar yang beredar. AC Milan dikabarkan siap mendatangkan Jesus. Dan Massimiliano Allegri disebut sangat kepincut dengan gaya bermainnya. Apalagi harga Jesus saat ini masih terbilang murah untuk standar klub sebesar AC Milan. Jadi kita akan bahas dari A sampai Z, mulai dari statistiknya di Sassuolo, alasan Allegri kepicut, dan pergerakan direktur teknik Iglitare, sampai apakah transfer ini realistis atau hanya rumor musiman. Mari kita bahas bersama-sama. Kabar mengenai ketertarikan AC Milan terhadap Jesus sebenarnya sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir. Tapi seiring waktu, rumor ini bukannya meredup, malah makin membesar. Media-media Italia mulai mengangkatnya, dan yang terbaru di laman AC Milan Insight mengulas panjang soal statistik dan performa Jesus sejak bermain di Serie A bersama Sassuolo. Jadi ini bukan rumor ecek-ecek, bukan isu kaleng-kaleng. Ini datang dari media lokal Milan yang punya rekam jejak cukup terpercaya soal transfer klub tersebut. Bahkan dalam ulasannya, AC Milan Insight menyebut Jesus sebagai sosok yang tidak mencolok tapi memberikan hasil yang nyata. Dan menariknya ini, itu memang menggambarkan Jesus secara sempurna. Sejak berseragam Sassuolo, Jesus sudah menjalani 12 pertandingan dari 12 laga yang tersedia. Artinya, dia tidak pernah tidak dimainkan. Selalu starter, selalu dipercaya. Walaupun Sassuolo bukan tim besar dan berada di papan tengah, performa individu Jesus benar-benar menjadi sorotan. Dia tidak tampil penuh gaya, tidak melakukan tackle berlebihan, tidak melakukan dribbling yang aneh. Dia bermain secara efisien. Dan justru itulah yang disukai para pelatih Italia. Kedewasaan dalam mengambil keputusan. AC Milan Insight menulis bek tengah Sassuolo ini adalah pemain inti reguler. 12 dari 12 pertandingan, selalu di lapangan, umpan-umpan percaya diri tanpa embel-embel. Jesus dikenal punya kualitas passing yang stabil, dan untuk pemain bertahan itu sangat penting. Apalagi di liga seketat Serie A. Dia tipe pemain yang tidak banyak gaya, tapi ketika dia melakukan sesuatu, selalu ada efektivitasnya. AC Milan dalam beberapa musim terakhir memang punya masalah di lini belakang. Mereka butuh bek yang serba bisa, solid, bisa bermain dalam beberapa skema, dan yang paling penting, cerdas secara taktik. Dan menurut AC Milan Insight, Jesus memenuhi syarat semua itu. Bahkan mereka menyebut Jesus sebagai pemain bertahan yang benar-benar dibutuhkan Rossoneri saat ini. Bayangin teman-teman, seorang pemain diaspora Indonesia di usia 25 tahun, performanya dipantau klub sebesar AC Milan dan dinilai cocok dalam sistem mereka. Itu bukan hal yang kecil teman-teman. Nama yang menjadi kunci di balik rumor ini adalah Iglitare, direktur teknik AC Milan yang baru. Dan informasi yang muncul menyebutkan bahwa Iglitare sudah bergerak di belakang layar. AC Milan Insight menulis sorotan bursa transfer sering tertuju pada pencetak gol. Tetapi
Iglitare bekerja di balik layar memperkuat fondasi pertahanan AC Milan asuhan Allegri. Mereka bahkan bilang bahwa setelah beberapa kegagalan transfer sebelumnya, kebutuhan utama Milan sangat jelas. Mereka butuh bek yang solid, serba bisa dan taktis. Dan di daftar prioritas itu ada satu nama yang dilingkari merah, Jesus. Ini menggambarkan betapa seriusnya Milan mempertimbangkan transfer ini. Jesus bukan pemain yang suka show off, dia bukan bek flamboyan seperti Sergio Ramos atau Diego Silva muda. Dia bukan pemain yang akan viral karena skill tertentu. Tapi ada satu hal yang membuat Allegri jatuh hati, konsistensinya. Media tersebut menulis ia tidak mencolok tetapi dengan konsistensinya, dan konsistensi itulah yang sangat dihargai oleh Allegri. Dalam sepak bola modern, konsistensi adalah segalanya. Banyak pemain punya potensi besar, tapi hanya sedikit yang bisa tampil stabil dari pekan ke pekan. Dan Jesus menghadirkan itu. Inilah bagian yang paling membuat rumor ini kian masuk akal. Saat ini harga Jesus berada di kisaran 10-12 juta euro. Sedikit lebih tinggi dari harga ketika Sassuolo membelinya dari Venezia, yaitu hanya 8 juta euro. Namun, analisis AC Milan Insight memperkirakan pada musim 2026, harga Jesus bisa melonjak hingga 20 juta euro lebih. Maka, Milan punya alasan kuat untuk bergerak sekarang, bukan nanti. Dan kita tahu, AC Milan adalah klub yang cukup sensitif soal harga. Mereka mencari pemain muda berbakat yang bisa dibeli murah dan tumbuh bersama klub. Jesus memenuhi model bisnis itu. Pertanyaannya, apakah transfer ini realistis? Jawabannya, ya sangat mungkin. Alasannya, harga masih terjangkau, Milan butuh bek baru, Allegri sudah mengamati Jesus, Iglitare sudah bergerak dan Jesus tampil konsisten di Serie A. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumor ini hanya sensasi musiman. Justru arah pemberitaannya semakin kuat dan mendalam. Bayangkan jika transfer ini terjadi. Jesus akan menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang bermain untuk AC Milan. Bukan klub Serie A biasa, bukan tim sedang, bukan klub papan tengah. Tapi AC Milan, klub dengan 7 gelar Liga Champions, klub yang namanya dikenal dari Sabang sampai Merauke. Ini akan menjadi sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Dan tentu saja dampaknya akan sangat luar biasa. Meningkatkan kredibilitas pemain keturunan, membuka mata klub-klub Eropa soal pemain Indonesia, meningkatkan ekspor timnas, dan membuat anak-anak muda Indonesia punya role model nyata di Eropa. Ini bukan hanya transfer, ini bisa menjadi loncatan sejarah. Kini yang kita bisa lakukan adalah menunggu apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau hanya sekedar isu yang meramaikan bursa transfer. Namun, di balik konteksnya, peluangnya lebih besar daripada rumor-rumor yang biasa kita dengar. Dan kalau benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Kita tunggu, kita pantau, dan kita doakan yang terbaik untuk Jesus. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan narasi ini sampai habis. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin bangga dengan perkembangan pemain-pemain Indonesia di Eropa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan konten sepak bola lainnya yang lebih dalam dan tentunya lebih menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.